Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Cut Mutia, dipanggilnya Ibu Mutia. Mulai hari ini Ibu akan mengajar pelajaran matematika di kelas 3. Untuk itu, tetap simak video yang Ibu berikan, tetap semangat dan juga jangan lupa berdoa sebelum belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang pecahan. Submaterinya adalah menuliskan bentuk pecahan. Anak-anak, ada yang sudah tahu apa itu pecahan? Pecahan adalah bagian dari benda atau sesuatu yang utuh. Untuk lebih jelasnya, simak terus video ini. Di layar sudah ditampilkan satu buah apel yang utuh. Satu buah apel yang utuh. Satu buah apel yang utuh ini akan dipotong menjadi dua bagian yang sama besar. Seperti ini. Dua bagian yang sudah dipotong inilah yang disebut dengan pecahan. Masing-masing dari potongan buah apel ini bernilai 1/2. Sampingnya lagi bernilai 1/2. Kenapa 1/2? Karena apel yang utuh tadi dipotongnya menjadi 2. Makanya setiap bagiannya itu bernilai 1/2. Ibu ulangin ya. Apel yang di atas itu masih utuh. Nilainya itu 1 karena masih utuh. Kemudian apel tersebut dipotong menjadi dua bagian yang sama besar. Seperti gambar yang di bawah. Nah, potongan dua apel inilah yang disebut dengan pecahan. Masing-masing potongan apel tersebut bernilai 1/2. Sampai sini paham ya anak-anak ya? Perhatikan kembali. Di layar sudah terdapat pecahan. Pecahan ini dibacanya setengah atau 1/2. Kenapa 1/2? Karena di atasnya ada angka 1, di bawahnya itu ada angka 2. Angka 1 ini disebut juga dengan pembilang. Pembilang itu adalah angka yang berada di atas. Karena 1 itu berada di atas, maka 1 ini disebut dengan pembilang. Kemudian angka 2 ini berada di bawah. Karena berada di bawah, maka disebutnya dengan penyebut. Ingat, penyebut itu adalah angka yang berada di bawah. Ibu ulangin ya. Kalau di atas itu namanya pembilang. Kalau angka yang di bawah itu namanya penyebut. Terus, Ibu, apa itu garis yang ada di tengah-tengahnya? Garis ini dibacanya dengan per. Nah, makanya pecahan ini disebut 1/2 karena angka yang di atas itu 1. Angka yang di bawahnya itu adalah 2, makanya dibacanya 1/2. Perhatikan kembali. Nah, anak-anak, ada gambar pizza nih. Ayo, siapa yang suka makan pizza? Nah, di layar itu sudah ada gambar pizza yang utuh. Satu pizza yang utuh, belum dipotong, belum dibagi, belum dibelah, masih utuh. Karena masih utuh, makanya nilai pizza tersebut adalah 1. Kenapa 1? Karena belum dipotong sama sekali, belum dibelah-belah. Lanjut. Nah, di sini ada gambar pizza lagi, tetapi pizza tersebut sudah dipotong menjadi 2. Sudah dipotong menjadi 2. Karena sudah dipotong menjadi 2, maka tiap-tiap bagian pizzanya itu bernilai 1/2. Yang kiri bernilai 1/2, yang sebelah kanan pun bernilai 1/2.
Kenapa kedua-duanya 1/2? Karena dipotongnya menjadi 2 potongan yang sama besar. Kemudian, ada gambar pizza lagi nih. Tetapi bedanya pizza ini dipotongnya menjadi berapa bagian? Menjadi 4 bagian anak-anak. Karena dipotongnya menjadi 4, maka bagian pizzanya itu masing-masing bernilai 1/4. Nah, semuanya bernilai 1/4. Paham ya anak-anak ya sampai sini ya? Kenapa nilainya 1/4? Karena pizzanya dipotong menjadi 4 bagian. Pizza yang pertama itu masih utuh, jadi nilainya itu adalah 1. Pizza yang di tengah itu dipotong menjadi 2, berarti setiap potongannya itu bernilai 1/2. Begitupun pizza yang ketiga. Pizza yang ketiga ini dipotongnya menjadi 4. Berarti setiap bagiannya itu bernilai 1/4. Paham sampai sini ya anak-anak ya? Ibu harap kalian paham nih sampai sini. Kemudian selanjutnya adalah menentukan nilai pecahan. Bagaimana caranya menentukan nilai pecahan? Perhatikan gambar berikut ini. Di layar sudah ada gambar lingkaran yang sudah dibagi-bagi, yang sudah ada potongan-potongannya. Nah, untuk menentukan nilai pecahan yang harus diperhatikan adalah tentukan pembilangnya. Kemudian yang kedua adalah tentukan penyebutnya. Tadi pembilang itu adalah angka yang berada di atas, sedangkan penyebut adalah angka yang berada di bawah. Untuk menentukan pembilang, yang harus diperhatikan adalah pembilang itu adalah bagian yang biasanya itu diwarnain atau diarsir. Nah, di layar berapa bagian gambar yang diwarnain? Ada berapa bagian? Ada 1. Berarti pembilangnya itu adalah 1. Kemudian yang kedua itu disuruh menentukan penyebutnya. Penyebutnya itu adalah semua bagian dari lingkaran, baik yang diwarnain ataupun yang tidak diwarnain. Nah, ada berapa semua bagiannya? Ada 1, 2, 3. Ada 3 bagian. Berarti penyebutnya itu ada 3. Nah, maka dari itu nilai pecahan dari gambar lingkaran ini adalah 1/3. Paham ya anak-anak ya? Kemudian, tentukan nilai pecahan di bawah ini. Ada gambar lingkaran lagi yang sudah dibagi-bagi. Coba tentukan nilai pecahannya. Pembilangnya berapa, penyebutnya berapa. Ingat, tadi untuk menentukan pembilang itu lihat yang diwarnain atau yang diarsir. Nah, dari gambar di layar ada berapa bagian dari lingkaran yang diwarnain? Ada 1, 2, ada 2. Berarti pembilangnya itu adalah 2. Untuk menentukan penyebutnya, maka kita hitung semua bagian yang ada di lingkaran, baik yang diwarnain ataupun yang tidak diwarnain. Ada berapa bagian semuanya? Ada 3 ya. 1, 2, 3. Ada 3 bagian. Maka nilai pecahannya adalah 2/3. Paham ya anak-anak ya? Nah, tentukan nilai pecahan di bawah ini. Kita tentukan lagi nih nilainya berapa saja. Yang pertama ada gambar kotak-kotak-kotak. Tentukan pembilangnya terlebih dahulu. Ingat, pembilang itu yang diwarnain. Ada berapa kotak yang diwarnain? Ada 2. Berarti pembilangnya 2. Tinggal menentukan penyebutnya. Penyebutnya itu adalah seluruh bagian dari kotak. Ada berapa kotak-kotak semuanya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti penyebutnya adalah 8. Nah, nilai pecahannya berarti 2/8.
8. Lanjut. Ada gambar lingkaran lagi. Tentukan pembilangnya. Pembilangnya itu yang diarsir atau yang diwarnain. Ada berapa pembilangnya? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti pembilangnya itu adalah 4. Kemudian penyebutnya. Penyebutnya itu adalah seluruh bagian dari lingkaran. Ada berapa? Ada? Ayo, berapa? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti penyebutnya itu adalah 8. Berarti nilai pecahannya itu adalah 4/8. Nah, ada lagi nih, tentukan nilai pecahannya. Tentukan dulu pembilangnya. Pembilang itu yang diwarnain. Ada berapa kotak yang diwarnain? Ada 4. Kemudian, tentukan penyebutnya. Semua kotaknya ada berapa? Coba hitung. Ada 9. Nah, paham ya sampai sini anak-anak ya? Lanjut ya. Nah, di sini ada soal cerita. Perhatikan. Sebuah apel dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Kemudian akan diambil 1 bagian. Maka apel yang diambil sebesar titik. Nah, yang harus diperhatikan adalah kita menentukan pembilang dan penyebutnya. Pembilang itu adalah angka yang berada di atas, kemudian penyebut itu adalah angka yang berada di bawah. Untuk menentukan pembilang, yang harus diperhatikan itu adalah bagian apel yang diambil. Berapa bagian apel yang diambil? Yang diambil itu ada 1 bagian. Berarti pembilangnya itu adalah, nah, di sini kan apel masih utuh. Kemudian apel tersebut dipotong menjadi 4. Dipotong menjadi 4 ya. Nah, pembilang itu tadi seperti yang Ibu jelaskan, pembilang itu adalah bagian dari apel yang diambil. Berapa bagian apel yang diambil? Yang diambil itu adalah 1. Berarti pembilangnya adalah 1. Kemudian penyebutnya itu adalah seluruh bagian dari apel. Ada berapa bagian? Ada 4. Betul ya? Berarti nilai pecahannya itu adalah 1/4. Paham sampai sini ya? Lanjut, ada soal cerita lagi nih. Sebuah tomat dipotong menjadi 6 bagian yang sama besar. Kemudian akan diambil 2 bagian tomat. Maka tomat yang diambil sebesar seperti tadi. Yang pertama itu adalah tentukan dulu berapa bagian tomat yang diambil, yang akan diambil. Tomat yang akan diambil itu adalah 2 bagian. Maka pembilangnya itu adalah 2. Kemudian penyebutnya berapa? Penyebut itu adalah seluruh dari potongan tomat. Ada berapa bagian potongan tomat tadi tuh? Ada? Di soal itu ada 6. Berarti penyebutnya itu adalah 6. Maka tomat yang diambil itu sebesar 2/6. Paham ya? Nah, di sini ada soal cerita lagi. Jika terdapat pecahan yang memiliki pembilang 1 dan penyebutnya 3, maka pecahannya ditulis menjadi titik. Ingat, pembilang itu adalah angka yang berada di atas dan penyebut itu adalah angka yang berada di bawah. Berarti yang di atas itu adalah angka berapa? Ayo, angka. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan yang ada di kotak. Pembilang itu adalah angka yang berada di atas.
penyebut itu adalah angka yang berada di bawah. Nah, di soal itu sudah jelas ya. Pembilangnya itu adalah 1, berarti 1 itu adanya di atas. Kemudian penyebutnya itu 3, berarti 3 itu adanya di bawah. Nah, berarti ditulisnya 1/3. Nah, sampai sini paham ya anak-anak ya? Ibu harap kalian memahami materi yang kita pelajari hari ini. Cukup sekian mungkin dari Ibu. Jangan lupa nanti di rumah kalian pelajari lagi tentang pecahan. Ibu akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.